wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nawang di Abang Asiknya Bincang Sehat bareng kita. Kali ini saya ditemani oleh dokter gigi salah satu di Puskesmas Pulau Merak, yaitu di Wijayanti. Selamat pagi dok. Pagi Mbak Nawang. Bagaimana hari ini dok? Luar biasa. Pasien hari ini bagaimana dok? Alhamdulillah fluktuatif kalau pasiennya, kadang rame, kadang juga sedikit, tapi ada aja sih ya. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Apalagi banyak sekali pertanyaan dari sobat sehat yang masuk ke DM Puskesmas Pulau Merak ya. Oke, mungkin ada salah satu pertanyaan yang banyak atau sering ya dok nanya mengenai tentang masalah gigi itu apa aja sih dok? Dan gigi berubah seperti apa sih dok? Oke, mungkin yang selama ini teman-teman sobat sehat, terutama di Kecamatan Pulau Merak ya, masyarakat taunya masalah gigi itu gigi berlubang atau gigi anak-anak tuh goyang, nah, sebatas itu. Tapi ternyata masalah gigi itu banyak luas, gitu ya. Salah satunya ada gusi berdarah. Bisa penyebabnya adalah dari karang gigi. Kemudian bisa gusi bengkak gitu ya, gigi goyang juga iya. Kemudian yang sampai parah bisa misalnya kayak kista, tumor, sampai ke kanker mulut juga ada. Jadi sebenarnya masalah gigi itu bukan hanya giginya saja, tapi di jaringan-jaringan sekitarnya juga bisa. Misalnya di lidah, langit-langit, gusi, area bibir juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya ada menemukan keanehan gitu ya, nggak biasa nih gitu ya, boleh dikonsultasikan ke dokter gigi terdekat. Kalau di Puskesmas Pulau Merak itu tuh kayak ada perawatan untuk masalah gigi itu kayak pembersihan gigi karang nggak sih dok? Oh banyak yang nanya ya. Iya banyak yang nanya soalnya gitu. Jadi memang untuk tindakan kita juga baru bisa setelah COVID ini agak reda ya. Jadi kalau lagi naik kita agak strict juga dan ada persyaratannya. Kalau yang bisa dilakukan di puskesmas seperti penambalan, pencabutan sederhana, penambalan sederhana, pembersihan karang gigi sesuai indikasi dokter, jadi harus dikonsultasikan dulu. Oh, jadi harus konsultasi dulu semuanya ya? Semua itu tindakan segala macam kan memang harus hasil pemeriksaan ya, bukan hanya pasien datang saya pengen ini nih, tapi nggak diperiksa dokter kan nggak, jadi harus diperiksa dulu, nanti oh Bu ini sebaiknya ini dulu, nanti kita bikin rencana perawatan atau treatment planning. Gitu. Karena banyak sekali yang DM ke admin, banyak gimana sih pembersihan karang gigi itu seperti apa, terus prosedurnya seperti apa, ada syaratnya apa, karena saya admin juga kadang suka bingung yang jawabnya ya, karena kan beda wilayahnya gitu ya. Untuk kesehatan gigi dan mulut itu ya dok ya, dia tuh harus jaga pola makan seperti apa sih dok? Sebenarnya pola makan nggak hanya untuk gigi dan mulut, tapi kesehatan secara general ya, secara umum juga kita harus jaga makanan gitu ya. Tapi kalau untuk yang gigi memang yang paling rentan adalah makanan manis dan lengket, karena yang paling mudah terperangkap di antara sela-sela gigi yang sulit dibersihkan kan yang itu, manis dan lengket. Kemudian kalau ada makanan atau sisa-sisa makanan kemudian diubah oleh bakteri di rongga mulut menjadi asam, itulah penyebab gigi berlubang. Jadi selama ini salah kaprah nih kalau dibilangnya gigi berlubang karena ulat. Sebenarnya di rongga mulut kita nggak ada ulat, tapi adanya adalah bakteri-bakteri. Memang ada banyak, ribuan mungkin hingga jutaan bakteri. Tapi sebetulnya bakteri itu bisa berkembang biak atau menjadi jelek gitu ya ketika ada sisa makanan yang menempel. Jadi intinya boleh makan apa saja sesuai porsinya, tapi jangan lupa pembersihannya juga harus bagus. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok dari sobat sehat juga mengenai biasanya kan kalau di pemeriksaan gigi itu setiap 6 bulan. Nah, itu diwajibkan atau tidak sih dok sebenarnya? Sebenarnya kita mau merubah pandangan orang-orang. Jadi sebaiknya ke dokter gigi itu bukan hanya pas sakit. Jadi disebutnya makanya kontrol rutin. Nggak perlu pas sakit gitu ya. Jadi harapannya 6 bulan sekali itu kita untuk melihat, oh dulu giginya terakhir masih bersih, nggak ada karang giginya.
apakah 6 bulan kontrol itu dia masih bersih juga, nggak ada karang gigi, satu. Atau misalnya ada bolong baru atau enggak, gigi yang berlubang baru atau enggak. Yang ketiga, dia punya tambalan lama nih, masih bagus atau enggak, dikontrol. Gitu. Jadi fungsinya adalah mencegah terjadi sesuatu yang lebih parah daripada hanya mengobati. Kadang pasien selama ini datang kan udah sakit, udah bengkak. Iya, sedangkan untuk tindakan-tindakan amat sangat terbatas ketika pasien datang dalam kondisi sakit. Kalau lagi sakit, lagi bengkak kan nggak bisa dicabut, ya. Penambahan juga terbatas. Jadi sebaiknya memang mencegah. Kalau yang untuk ibu hamil itu boleh cabut gigi nggak sih, Dok? Untuk ibu hamil sebenarnya tindakan perawatan gigi paling aman di trimester 2, bulan 4, 5, 6. Itu pun hanya beberapa tindakan yang sebenarnya non invasif kalau kita bilang ya. Kalau bisa dilakukan penundaan, mungkin sebaiknya penundaan. Karena dikhawatirkan adanya memicu kontraksi dini dan lain-lain. Jadi sebaiknya sih kita memang sarankan, kebetulan di Puskesmas Pulau Merak sudah bekerja sama MOU dengan KUA ya. Jadi para catin, calon pengantin itu sudah diedukasi tentang kesehatan gigi itu saat masih catin. Masih calon pengantin. Diharapkan persiapan kehamilannya bagus. Mulai dari catin itu kan diberi tablet darah untuk persiapan kehamilannya, supaya kehamilannya HB-nya bagus, tidak anemia. Nanti dapat juga edukasi kesehatan gigi. Fungsinya supaya pas kehamilan jangan sakit gigi, karena repot nih, gitu ya. Jadi sebenarnya ya, jadi kalau bisa justru sebelum hamil, apalagi yang masih program hamil ya, sebaiknya sih udah pemeriksaan gigi. Kalau ada yang berlubang silakan ditambah pembersihan karang gigi. Karena kan biasanya kalau orang hamil kalsiumnya cepat kurang ya. Sebenarnya kalsium karena diambil bayi itu memang tidak signifikan. Makanya ibu hamil pun dikasih asupan kalsium ya, suplemen kalsium. Tapi kan memang untuk menghindari itu, ya, karena kan ibu hamil muda mual-mual. Iya benar. Karena asam lambung meningkat, hormon berubah gitu ya. Biasanya ibu-ibu makan apa sih? Pasti minum permen, minum manis untuk menghilangkan mualnya. Jadi udah posisinya lagi hormon tidak seimbang, kemudian nyeri sedikit jadi nyeri hebat pada ibu hamil, sering makan manis deh. Oke, pertanyaan sekali lagi nih, Dok nih. Mungkin karena banyak tren ya pakai namanya behel itu, Dok. Behel. Itu bagus, itu aman langsung ke dokter gigi atau beli di online, Dok? Kan juga banyak yang online bikin jualan ya. Karena kan banyak sekali anak muda suka pakai gitu, Dok. Dokter gimana, Dok? Kalau dari dokter gigi pasti tidak menyarankannya. Karena sebetulnya untuk penggunaan behel atau mungkin bahasa sedikit ininya adalah bracket ya. Jadi itu perlu perjuangan bikinnya. Iya betul. Jadi ada dokter gigi spesialis ortodonsi yang memang fokus concern untuk menangani kasus gigi-gigi untuk dirapihkan gitu ya, namanya spesialis ortodonsi. Jadi untuk kasus-kasus yang berat kita rekomendasikan ke dokter spesialis. Pun kalau ringan jangan sampai ke tukang gigi deh gitu ya, apalagi beli online. Pertama kita kita nggak pakai lem ya. Untuk menempelkan alat-alatnya tuh ada bahan khusus. Makanya kenapa biayanya mungkin ke dokter gigi mahal ya. Bisa sampai berjuta kayak dokter. Mungkin nambal, nyambut juga mungkin istilahnya mahal ya. Untuk masyarakat masih tergolongnya mahal. Karena bahan yang dipakai, kemudian peralatan dan bahan lah terutama ya yang mahal, dipastikan harus aman karena dia ada di rongga mulut ya. Iya, jangan sampai kita pakai Alteco gitu. Itu kan bukan untuk di rongga mulut gitu ya. Jadi jangan sampai sembarangan, terutama rongga mulut kan tempat pertama masukkan makanan. Jadi semua yang ada dalam tubuh pintu masuknya adalah mulut. Jadi jangan sembarangan, apalagi beli online kita nggak tahu ukuran bawang, ukuran giginya, ukuran mulutnya kan beda dengan saya. Kalau di e-commerce itu kan universal.
Nah maksudnya ukurannya ya adanya itu gitu. Sedangkan kan personal kita giginya beda, ada yang miring kanan, miring ke kiri gitu. Jadi sebaiknya ya konsultasikan dulu ke dokter gigi terdekat. Nanti yaitu kita pasti akan pemeriksaan, kemudian merencanakan treatment planningnya, membuat rencana perawatan. Oh, Bu nanti ke dokter spesialis ini ya, Bu nanti ke ini ya, atau ronsen dulu. Jadi prosesnya panjang ya. Sebaiknya kalau untuk kesehatan jangan coba-coba deh. Coba-coba ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih kepada Dokter Putri sudah menemani saya di Abang. Terima kasih.